Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nur Hidayat dari kelas KPI 1B, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Yang kedua, hukum berdakwah. Dan yang ketiga, kaidah fikih dakwah. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu-satunya kebenaran yang hakiki. Kemudian semua ayat dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada sahabatnya sebagai bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dalam mempraktikkan wahyu Allah, kita dapat melihat apa yang dilakukan dan diucapkan Nabi sebagai hadis. Kemudian yang keempat, dan seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai aturan hukum yang harus diikuti atau sunnah. Bab yang kedua yaitu hukum berdakwah. Bagaimana hukumnya? Menurut Al-Ghazali, seorang ulama berpendapat bahwa kewajiban berdakwah adalah fardu kifayah seperti tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian setiap orang muslim memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian bab yang ketiga yaitu kaidah-kaidah fikih dakwah. Yang pertama, al-fardu afdalu minan nafli. Fardu itu lebih utama daripada sunnah. Kemudian ma hurimasti amalahu hurimati khuduhu. Sesungguhnya yang haram, sesuatu yang haram digunakan, haram pula menyimpannya. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Artinya, apa yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak pula pahalanya. Kemudian yang keempat, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulladilu ala tahrim. Segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kelima, al-mashghulu la yusghal. Objek kegiatan tertentu tidak dapat dijadikan kegiatan yang lain. Tidak dapat dijadikan objek kegiatan yang lain. Kemudian yang kelima, yang keenam, as-su'alu mu'adun fil jawabi. Pertanyaan itu diulang dalam jawabannya. Kemudian bab yang keempat yaitu prinsip dakwah. Prinsip dakwah yang pertama yaitu membesarkan hati sebelum menjelaskan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu.
ketiga, memudahkan bukan menyulitkan. Keempat, memberi pemahaman bukan mendikte. Yang kelima, memberikan contoh dan bukti keteladanan sebelum berdakwah. Yang keenam, masalah yang pokok sebelum cabang atau kecil. Kemudian yang ketujuh, menjadi muridnya guru bukan muridnya buku. Itu saja presentasi yang saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.